Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudaraku dimanapun berada, kaum muslim wal muslimat. Seperti telah kita ketahui bahwasanya para guru-guru kita selalu mengajarkan kepada kita tentang adab dan akhlak. Baik akhlak kepada sesama manusia, sesama ciptaan Allah, bahkan kepada hewan pun kita wajib berakhlak. Bahkan kepada sesama manusia ya, di luar uh, kita umat Islam kepada orang-orang kafir saja, kepada kafir dhimmi, ya kafir yang hidup bertetangga dengan kita wajib berakhlak. Tidak boleh kita mengusik atau kita menyakiti, mengganggu tanpa sebab, itu nggak boleh kepada kafir dhimmi, yaitu kafir yang selalu berdampingan dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam bertetangga. Nah, apalagi adab kita kepada para ulama. Terlebih para ulama ini telah mendapatkan level kewalian. Seperti Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sohibul Maulid Simtuduror. Beliau sosok seorang ulama, bahkan beliau adalah wali kutub. Murid-murid beliau begitu sangat luar biasa banyaknya, dan murid-murid beliau pun sebagian besar itu banyak yang menjadi wali kutub. Ini guru udah luar biasa. Kalau seandainya guru udah seperti ini, memiliki murid-murid saja yang memiliki derajat kewalian di sisi Allah, berarti ini guru luar biasa. Nah, ini sosok-sosok yang seperti ini maka wajib kita muliakan, dan tidak boleh, haram hukumnya kita ini merendahkan daripada martabat mereka. Nah, seperti kemarin Haul Solo, ya, ini luar biasa bagaimana Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini sebagai Sohibul Maulid Simtuduror ini, ketika pas daripada haul, ya, kematiannya ini, maka para muhibin beliau, murid-murid beliau, para pecinta beliau, pengamal-pengamal Simtuduror yang ingin mendapatkan barokah datang doain. Yang nggak bisa datang, mereka mendoakan dari rumah, merasa senang dengan acara tersebut. Nah, tetapi bagi mereka-mereka orang yang tidak sempat datang dan mereka tidak ada kaitan dengan itu, dengan bahasanya mereka cukup tidak benci saja, itu pun sudah mendapatkan barokah. Yang berbahaya ketika kita kepada wali ini kita nggak punya adab. Karena ciri orang yang menghina wali adalah orang hina. Jadi kita dalam logika ini kita harus tahu, orang yang menghina wali pasti orang menghina. Orang yang memuliakan wali pasti orang mulia. Walaupun dia bukan orang alim. Dia bukan orang alim, tapi dia mahabbah kepada wali, dia senang kepada wali. Maka dia ini orang mulia. Tapi orang alim yang merasa dia ada ilmu pengetahuan tentang agama, dia tahu secara hukum begono begini, dia menghina wali, merendahkan wali dengan dalih begini, dia memuliakan wali yang satu, kemudian dia menghinakan wali yang lain. Contoh, karena Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini Sohibul Maulid Simtuduror, karena beliau adalah wali dari klan Habaib, ya, seolah-olah nggak diakui kewalian itu, dihina-hina, disepelein dulu. Maka orang yang menghina, yang menyepelekan, yang merendahkan daripada Habib Ali, maka ini orang hina. Udah pasti orang hina. Ini orang nggak ada mulianya. Dan yang kita khawatir ini orang bisa mati husnul khotimah ini. Itu udah kalau ulama udah. Makanya ulama bilang, selalu guru-guru kita mengajarkan kepada kita, kalau kalian mencintai seorang wali, mengikuti seorang wali, maka wajib kalian itu mencintai seluruh wali yang lain. Kalian tidak boleh mencintai seorang wali tapi merendahkan wali yang lain, tidak boleh. Makanya di dalam bahasanya
tawasul, ya, ketika kita bertawasul kepada nabi setelah nabi, kemudian di dalam tawasul Mursin Tuduror, itu bagaimana dituliskan itu tawasul kepada yang lainnya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, terus Syekh Nabi Hasan Sajili, tuh itu kan banyak di situ. Terus di situ ada terus kepada para habaib yang lain terus. Nah, di situ ada lagi titik-titik yang diisi itu bagi kita yang memiliki guru-guru, gitu. Guru-guru tuh siapa? Guru-guru kita yang kita tawasul, kita sebut tuh guru-guru kita semuanya. Ya kalau saya, ya kita sebut di situ dari mulai Syekh Nawawi Tanahara, kemudian Syekh Asnawi Caringin, kemudian Syekh Mansur Cikaduan, terus kemudian Syekh Khalil Bangkalan. Ini terus kita ini. Kemudian Sultan Maulana Hasanuddin dan berikut keturunannya. Terus ditambahin, terus guru-guru kita Abu Yadimyati, Abu Bustami, Abu Sanusi Pandeglang nih. Terus bahasa Abibai bin Abu Sanusi. Terus kemudian para guru-guru kita yang mengajarkan kita ngaji nih, seperti guru saya Kiai Haji Ahmad Ghazali bin Abu Abdul Haq bin Abu Hasan. Terus terus yang kita ini semua tuh Abah Guru Sekumpul, terus Syekh Arsad Al-Banjari, semua jadi itu semua. Terus bahas tuh Bagus Mama Palak. Ini kita sebutin semua tawasulnya. Jadi kita nggak ada kita ini membanding-bandingkan antara wali yang dari para habaib atau yang dari awal, nggak ada. Atau membanding-bandingkan ulama-ulama yang dari para habaib yang dari awal, enggak. Guru-guru kita ini ngajar, lah guru saya ini bukan dari para habaib, bukan dari habaib, tetapi mengajarkan agar kita ini mahabbah kepada para habaib. Jadi emang dari itu saya bergaul dengan para habaib. Nah, para habaib itu menyontohkan bagaimana akhlak-akhlak mereka kepada kiai-kiai, kepada ulama-ulama yang bukan habaib. Jadi hubungan ini bagus terus. Nah, jadi ketika kita rasa kita membanding-bandingkan karena dia ini wali dari habaib, ya, kemudian kita merasa menjadi pengikut wali yang bukan habaib misalkan, ini nggak diterima. Karena syarat ketika kita mencintai wali, mengikuti wali itu nggak boleh menghinakan wali-wali yang lain, nggak boleh. Nggak seperti kita punya guru. Kita punya guru, kita ngaji kepada guru. Nah, guru kita pasti ngajarin ente jangan menghina kiai-kiai yang lain, karena kiai-kiai yang lain itu punya murid. Kalau kita rendahin, maka muridnya pun bakal kesinggung. Kan begitu. Jadi kita udah diajarin adab dari dulu dan nggak ada perbedaan. Itu kan udah emang Allah yang berkehendak. Itu mah Allah yang, ya itu udah kemauan Allah, bukan kemauan kita. Habaib itu ya kan, ya mereka juga kan nggak mau dijadikan habib, nggak ada. Bahkan saya mah kiai kata dia, saya mah kalau mau milih habib saya dihina mulu sama orang, kita dianggap mulia begini, kita anggap begini. Itu habaib yang ngomong. Tapi kan bukan kemauan kita. Seperti antum dari orang Betawi, kan antum nggak minta dilahirin jadi orang Betawi. Ya juga, iya semuanya orang nggak ada yang bisa milih. Kalau milih mah ya enak, request sama Allah. Jadi itu mah udah kehendak Allah. Nah, jadi dalam di sini kita menyingkapi itu yang terpenting bahwasanya ketika kita merendahkan seorang wali, maka kita pasti orang rendah. Kalau kita bahasanya sudah memuliakan wali, siapapun walinya kita muliakan, pasti kita mulia. Tapi kalau kita membanding-bandingkan, berarti kita orang yang nggak jelas, nggak punya prinsip. Jadi nggak boleh membanding-bandingkan, nggak ada akhlak, nggak ada. Para wali itu nggak pernah ngajarin kita dari manakib ya, seluruh para wali yang kita ikutin, yang kita baca, seperti Habib Soleh Tanggul, terus seperti kita ngeliat manakibnya Syekh Nawawi Tanahara, seperti manakibnya kita dengerin tuh kalau lagi haul-haul, seperti Syekh Asnawi Caringin, kemudian seperti Abu Bustami. Ini kan kita lihat terus Abu Yadimyati bagaimana perjalanannya, Syekh Khalil Bangkalan. Oh, ini kita liatin manakibnya ini. Oh, luar biasa ini. Kayak Syekh Hadarutus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Terus kita liatin, terus perjalanan hidup Mbah Mun Kiai Haji Muhammad Jubair, kita liatin tuh.
Saya lihatin juga guru-guru saya ini ngajarin, oh iya, nggak ada. Mereka itu bahwa gue yang paling hebat, nggak ada begitu. Justru mereka mengajarkan itu jangan dibanding-bandingkan, nggak boleh ngebanding-bandingin, nggak boleh. Karena pada hakikatnya sama, nanti ke sono ketemu satu guru, satu sanad. Kalau dia bersanad, makanya sanad ilmu itu sangat penting. Jadi nanti bukan iblis yang ngajarin, bukan setan, tapi benar-benar daripada sanad keguruan yang tersambung sampai ulama-ulama kita sampai ke tabiin, tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Itu kan begitu. Nah, jadi bahwasanya hati-hati kalau kita sudah merendahkan para habaib yang mereka memiliki level kewalian seperti Habib Ali, Sohibul Mursyid Tuduror, ini hati-hati. Ini orang pasti orang hina. Itu yang komen-komen di saya itu. Ini orang kagak jelas, kayaknya kagak ngaji nih orang nih. Makanya hati-hati ya, yang pada balas komen juga jangan terlalu diinin. Itu orang begitu nggak ngaji tuh. Nggak ngaji ya. Nggak ngaji, kalau dia ngaji mah dia punya adab. Ya, terus ya kemungkinan besar nggak tahu nih dia Nasrani, apakah apa kita kafir apa muslim, kita nggak tahu nih ya. Karena aneh berani menghujat secara fisik segala, ini aneh. Sekelas Habib Ali itu yang jutaan orang hadir, ini orang kok nggak tahu, berarti kuper nih ini orang nih, dan bisa nggak ngaji ini orang ya. Terus apakah dia ahlu sunnah apa kita nggak tahu nih. Kemungkinan sih bukan ahlu sunnah, karena kalau ahlu sunnah pasti takut kalau menghina wali, pasti takut. Apalagi Habib Ali ya, sudah masyhur banget, muridnya di mana-mana. Habib Ali ini punya murid Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Kubah Ampel, terus Habib Abu Bakar Muhammad Assegaf Gresik, tuh Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember. Terus di situ tuh hubungannya bagus. Itu dengan seperti Ki Hamid Pasuruan. Kemudian kesininya ke Aba Guru Sekumpul, Syekh Muhammad Jaini Abdul Ghani. Ini banyak ulama-ulama dari seluruh bahasanya Nusantara ini yang mengambil barokah. Dan beliau sama sekali nggak ngajarin membeda-bedakan antara klan habaib dengan bukan, enggak. Jadi semuanya mengajarkan akhlak. Memang yang tersorot, yang seolah kenapa sih habaib itu selalu, karena memang ya kesorot. Begitu, bukannya berarti membeda-bedakan, bukan, atau mengambil perhatian masyarakat, bukan, tapi memang memang seperti itu. Kan mungkin wali-wali yang lain kan ada yang masyhur, ada yang mastur, terus tingkat kemasyhurannya seperti apa, kan seperti itu. Jadi kalau kita yang berguru, kalau yang kita memiliki pemahaman yang benar dari guru-guru kita ini, itu kita akan paham, dan tidak mungkin kita berani menyentuh dari ituan kewalian tuh yang paling sakral tuh, ngeri. Artinya apa? Merendahkan, kemudian menghinakan, menghujat wali. Paling laksana, pantangan, danger. Orang main api dekat pom bensin. Itu lebih parah daripada itu. Kita main api di dekat pom bensin. Waduh, alamat meleduk pokoknya mah. Atau kita main api di dekat gas. Oh, ini bahaya kita membicarakan. Bahkan konteksnya ada sedikit saja ini kita merendahkan, kita ada kebencian dengan para wali, ini lebih dampaknya itu seperti kita memain api dekat pom bensin. Bagaimana coba resikonya? Sedangkan kita jangankan main api, kita ngerokok aja masuk pom bensin kita buang, itu saking takutnya kita. Dan larangannya juga jelas nggak boleh itu. Nah, ini hati-hati ya. Jadi bahwasanya kita di sini yang kita ingin mendapat barokah, siapapun kita. Jadi kalau mau selamat, cintai wali, muliakan wali. Jangan sekali-kali, kalau kita belum bisa mengikuti wali, jangan sekali-kali kita benci. Jangan sekali-kali kita menghina. Bisa dipastikan bahwasanya orang yang menghina wali, pasti dia orang hina. Orang yang menghina wali, pasti dia orang hina, dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang memulia, maka muliakan para wali, maka insya Allah Allah akan memuliakan kita. Walaupun kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang alim, kita bukan ahli ibadah, tapi insya Allah dengan barokah kita memuliakan wali, kita mencintai wali, kita menghormati para wali, walaupun diri kita bukan siapa-siapa, insya Allah dengan kebarokahan wali,
dengan mahabbah kita kepada para wali, tidak ada kebencian kepada para wali, maka insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita semua, keberkahan dunia wal akhirat. Insya Allah. Yang penting jangan ada sesuatu hal yang aneh-aneh dalam hati kita, kereteg, kebencian, atau sesuatu hal yang berkaitan hal-hal yang dilarang oleh Allah yang menjadi sesuatu yang bisa merusak diri kita. Cintai para wali, hormati para wali. Insya Allah, walaupun kita bukan para wali, walaupun kita jauh daripada mereka, dengan barokah kita mahabbah, mencintai mereka, insya Allah barokah kita tidak mendapat. Banyakin sholawat, banyakin sholawat, banyakin sholawat, agar diri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita ini selalu mendapat naungan syafaat Rasulullah SAW, dan hati kita menjadi bijaksana, pikiran kita menjadi bagus, agar kita terlindung daripada pemikiran-pemikiran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat. Insya Allah akan barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.